Tiga anak muda dengan hubungan rumit ini berfoto di alam terbuka untuk mengabadikan momen. Detik berikutnya, fotografer dadakan langsung memperingatkan mereka untuk tidak bergerak, karena mungkin salah satu dari mereka menginjak ranjau darat. Setelah dikonfirmasi beberapa kali oleh temannya, ternyata itu memang ranjau darat. Teman yang menginjak ranjau langsung syok. Siapa sangka hanya karena berfoto, dia bisa menginjak benda seperti ini. Bahkan lebih sulit daripada memenangkan undian. Yang tidak dia tahu, ranjau itu dipasang oleh sahabatnya di sampingnya. Dua orang yang menanam ranjau itu adalah sahabat yang sudah bermain bersama sejak kecil. Namun suatu hari mereka jatuh cinta pada wanita yang sama. Si hijau lebih dulu bergerak dan mendapatkan wanita itu, sementara Ahren hanya bisa diam-diam melihat mereka bermesraan. Tak disangka, saat si hijau bersiap bersama wanita itu, saat Caca menikah, ternyata Ahren malah berselingkuh dengan Caca. Dengan kata lain, si hijau dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Keduanya mengira bahwa si hijau tidak tahu apa-apa. Selanjutnya dia merencanakan balas dendam. Dia mengajak sahabat dan membawa tunangannya, Caca, berkemah. Sebelum mereka tiba, si hijau sudah menanam ranjau di sana. Lalu, dia memancing sahabatnya masuk ke perangkap yang disiapkannya. Di tempat terpencil seperti itu, ponsel tidak ada sinyal, jadi tidak bisa menelepon minta bantuan. Jalan ini sudah tidak bisa dilewati lagi, dan kota kecil terdekat pun puluhan kilometer dari sini. Harus diakui, si hijau memang hebat. Tempat pilihannya sempurna. Setelah rencana berhasil, si hijau berhenti pura-pura dan mengeluarkan sekop, menunjukkan niatnya. Benar, semua ini memang aku yang lakukan. Lalu dia pun mulai menjebak sahabatnya sendiri. Bersama tunangannya, ia melihat tatapan tak percaya dari tunangannya dan rasa bersalah dari sahabat baiknya. Jangan tanya betapa puasnya si hijau, karena inilah efek yang memang ia inginkan. Saat itu, Ahren bilang ranjau darat ini pasti palsu. Ini hanya untuk menakut-nakuti dirinya. Cuma barang palsu, tapi detik berikutnya si hijau langsung mencabutnya. Pen pengaman di ranjau itu dicabut. Sekarang benar-benar tidak ada pengaman. Jadi tidak boleh sembarangan bergerak. Caca di samping melihat kedua orang itu ribut sejauh ini. Akhirnya dia mencoba menasihati si hijau agar jangan terlalu ekstrem. Tapi gagal. Si hijau tetap tidak terpengaruh. Langsung memeluknya, berusaha menyelesaikan masalah begitu. Namun saudara hijau hanya merasa jijik. Ia mengutuk Caca dan menyebutnya perempuan murahan, lalu melemparkan sumbu ke tambang di hutan. Sekarang aku terpuruk. Aku tanpa asuransi dan tak ada yang bisa menyelamatkanku. Lalu, apa yang harus dilakukan? Setelah melemparkan masalah itu, saudara hijau memanggul ranselnya dan pergi puas. Dia tahu, sekeras apapun kedua orang itu berjuang, akhirnya mereka akan bernasib tragis. Saat Caca menggali lubang untuk Ahren, seorang pria besar muncul di samping dengan anjing besar. Perlu dijelaskan, menggali lubang bukan berarti mengubur seseorang. Sebenarnya, itu untuk menyelamatkannya, tapi pria itu mengira mereka akan mengubur mayat. Jadi dia langsung mengambil senapan dan menerjang ke arah mereka. Aksi pria berjanggut itu membuat Ahren dan temannya sangat takut. Maka, keduanya buru-buru menjelaskan. Tapi pria berjanggut itu tetap tidak terlalu percaya mereka. Karena tidak percaya dengan penjelasan mereka, dia langsung melepaskan tembakan, dan suasana pun langsung menjadi hening. Saat itu pria berjanggut maju memeriksa keadaan. Untuk membuktikan Ahren menginjak ranjau, dia mengambil batu dan melemparkannya ke sana. Melihat Ahren tidak bergerak dan bahkan memaki, barulah dia percaya Ahren benar-benar menginjak ranjau. Melihat itu, Caca maju ingin berdebat dengan pria berjanggut, tapi tangannya digenggam olehnya. Bukankah ini jelas mengambil keuntungan? Tapi Caca tidak bisa marah, karena setelah ini dia masih harus meminta bantuan pria berjanggut. Ternyata benar, pria berjanggut itu bukan orang yang mudah dibujuk. Untuk meminta bantuannya, harus membayar imbalan setimpal. Tapi yang tidak disangka Caca, orang itu justru menginginkan celana dalam yang pernah dipakainya. Tidak ada pilihan lain. Demi menyelamatkan Ahren, Caca terpaksa menyetujui permintaan orang mesum itu. Maka Caca pun, di depan mereka, melepas celana dalamnya dan menyerahkannya. Setelah mendapatkan barang itu, si berjenggot besar bahkan bermain-main dengan si anjing. Kita juga tidak tahu apa sebenarnya kegemaran aneh orang ini. Setelah itu, si berjenggot besar baru mengambil sekop dan membantu Caca menggali lubang. Ini dilakukan agar Ahren bisa segera melepaskan kakinya secepat mungkin. Melompat ke dalam lubang mungkin tidak akan membuatnya cacat karena ledakan. Tapi tak disangka, si berjenggot besar yang licik ini memang sedang menggali lubang. Tapi, terlalu asal-asalan, bahkan tidak secepat saat Caca menggali sebelumnya. Saat Caca sangat cemas, tiba-tiba terdengar suara dari tas punggung si janggut besar. Setelah didengarkan saksama, ternyata itu suara walkie-talkie. Brengsek ini membawa walkie-talkie tapi tidak langsung mengeluarkannya sejak awal. Jelas sekali si janggut besar sedang bermain-main dengan Caca berdua. Dia melakukan ini untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan kesenangan. Ketika Caca mengetahui tentang radio itu, dia langsung memohon kepada pria berjanggut itu untuk meminjamkannya karena benda ini adalah penyelamat mereka. Pria berjanggut itu tidak peduli dan berkata, "Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, tapi ada satu permintaan. Permintaannya adalah agar pria berjanggut itu membuang celana dalam Caca. Lalu Caca harus belajar dari anjing hitam besar itu dan mengembalikan celana dalamnya." Awalnya saya pikir ini permintaan yang paling berlebihan, tetapi saya tidak menyangka akan ada sesuatu yang lebih berlebihan lagi. Pria itu membuang celana dalam wanita itu dan kemudian meminta wanita itu untuk mengembalikannya seperti anjing. Setelah pekerjaan kedua, Beard menyerahkan radio itu kepada Caca. Tapi Caca tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke dalam perangkap Beard lagi. Karena orang di radio itu adalah teman Beard, temannya orang Rusia, sedangkan Caca orang Amerika. Mereka sama sekali tidak bisa berbicara bahasa yang sama, jadi bagaimana dia bisa meminta bantuan? Jadi Caca tidak punya pilihan selain meminta bantuan Beard. Dia minta diterjemahkan, tapi pria berjanggut itu sudah memikirkan hal ini sejak awal.
Dia mengatakan dia bisa menerjemahkan, tapi Caca harus mengikuti semua permintaannya. Syaratnya adalah setiap kali pria berjanggut itu menerjemahkan satu kalimat, Caca harus melepas satu pakaian. Mendengar permintaan yang aneh ini, Caca langsung menolaknya. Ran yang menginjak ranjau saat itu sangat ingin merobeknya menjadi berkeping-keping, tapi ranjau di bawah kakinya tidak mengizinkan. Dia bergerak sedikit melihat Caca tidak tertipu. Pria berjanggut itu tidak menyerah dan mulai membual lagi. Dia memberitahu Caca bahwa hari akan segera gelap, dan di sini pada malam hari akan ada banyak binatang buas. Saat itu, meskipun Ran tidak mati karena ranjau, dia juga akan dimakan binatang buas. Mendengar ini, hati Caca langsung terasa dingin. Memang benar waktu mereka sudah tidak banyak. Terpaksa, Caca akhirnya menyetujui permintaan aneh pria berjanggut itu. Untungnya, dia masih mengenakan jaket di luar, dan menurut aturan, itu juga dihitung sebagai satu pakaian. Jadi Caca mendapatkan satu kesempatan untuk diterjemahkan oleh pria berjanggut itu. Maka pria berjanggut itu dengan wajah terkejut menerjemahkan ucapan Caca, tapi yang dia terjemahkan sama sekali bukan apa yang dikatakan Caca. Pada saat itu, pria berjanggut itu masih terus mempermainkan kedua orang yang sudah putus asa itu. Setelah penerjemahan kedua kali, Caca akhirnya mengerti semuanya. Bajingan ini memang mempermainkannya, jadi Caca langsung mengumumkan permainan selesai dan menyatakan mereka tidak lagi membutuhkan bantuannya. Dia buru-buru pergi. Melihat Caca memungut sisa-sisa hatinya yang hancur, pria berjanggut itu akhirnya terpaksa meninggalkan mereka. Melihat si psikopat itu pergi, Caca langsung menangis. Namun sebelum Caca selesai menangis, pria berjanggut itu kembali. Jelas, si psikopat ini belum menyerah, dia masih belum puas bermain. Kali ini, pria berjanggut itu tidak lagi bermain, melainkan mengambil senjatanya dan memaksa Caca melepas pakaiannya. Jika tidak, dia akan menembaknya sampai mati. Melihat si janggut lebat memaksa kekasihnya, Aren langsung memaki kasar untuk menarik perhatiannya. Tujuannya agar Caca bisa lepas dari cengkraman janggut lebat, tapi janggut lebat tidak panik karena Caca memang tidak bisa kabur. Setelah meletakkan senapan, janggut lebat langsung mengejar. Melihat si janggut lebat melemparkan senapan ke depannya, Aren nekat mengambil rantai di tanah meski berisiko terkena ledakan. Kemudian ia menggunakan pengait di rantai itu untuk menarik senapan buruan mendekat. Meskipun Aren sudah mendapatkan senapan buruan itu, tetap saja tidak ada gunanya. Seperti punya uang tapi tak bisa dipakai, yang menyakitkan masih akan terjadi. Si janggut lebat langsung melukai wajah Caca. Bukankah itu sama saja dengan merusak wajahnya? Caca pun langsung menangis sejadi-jadinya, tapi yang terjadi selanjutnya bahkan lebih parah. Pria berjanggut itu menarik Caca ke samping dan memperkosanya, sementara Ren hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kekasihnya dibawa pergi. Menyinggung. Tepat ketika Ren tidak dapat menahan diri dan hendak menarik pelatuknya. Saat itu, anjing sialan ini menjatuhkan Aren ke tanah. Yang membuat orang putus asa saat ini bukan karena tembakannya meleset, melainkan karena ranjau itu tidak meledak. Dia dijebak sahabatnya, dan yang lebih membuat putus asa adalah pria berjanggut itu. Akhirnya, dia bahkan membunuh Caca. Bajingan ini benar-benar pantas mati. Bertahun-tahun kemudian Aren datang ke rumah dengan halaman. Di dalamnya ada dua wanita. Tak jauh dari sana seseorang sedang bertani. Orang yang sedang bekerja itu, orang itu ternyata pria berjanggut. Tak perlu dijelaskan lagi, Aren kesini untuk balas dendam. Bertahun lalu, kekasih tokoh utama diperkosa dan dibunuh pria berjanggut di depannya. Hari ini, tokoh utama, Aren, akhirnya menemukan pembunuhnya. Ia menembaknya hingga tersungkur. Setelah menumbangkan pembunuh kekasihnya itu, Aren menyuruh istri dan anak perempuan pria itu membantunya ke ruang tamu karena ia berencana menyiksanya. Orang bejat pantas mati ini tidak boleh dibiarkan mati mudah, harus melampiaskan amarah dulu. Lalu, Aren memerintahkan putri pria berjanggut mengikat ibunya. Setelah itu, Aren mengeluarkan sebuah celana dalam kecil. Celana dalam ini adalah koleksi si berjanggut, karena si bejat memang menyukai hal seperti itu. Lebih parah lagi, celana dalam kecil ini, ternyata milik putri si berjanggut, dan si berjanggut bilang itu hanya kebodohan saat mabuk. Jadi Anin membawakan sebotol anggur untuk ibu dan anak itu. Dia minum sedikit, lalu meneguknya sendiri dalam jumlah banyak. Anin, apa ini berarti memberitahu si janggut besar bahwa dia bisa melakukan apa saja hanya karena mabuk? Kalau begitu aku akan memberinya pelajaran. Selanjutnya, Anin mempermalukan putri si janggut besar seperti dulu si janggut besar mempermalukan kekasihnya. Dia mulai memaksa. Gadis itu diminta melepas celana dalamnya, seperti yang dilakukan si janggut besar untuk mempermalukan kekasih Anin. Setelah itu, celana dalam dilempar ke samping, dan gadis itu disuruh menirukan anjing untuk mengambilnya dengan mulut. Demi keselamatan keluarganya, gadis itu terpaksa menuruti. Namun dia melakukan kesalahan, anjing tidak mengambil sesuatu dengan tangan. Maka Anin memintanya mengulang. Kali ini, dia tidak boleh memakai tangan. Melihat adegan yang familiar ini, si janggut besar merasa sangat malu. Gadis yang belum pernah mengalami penderitaan seperti itu langsung ketakutan dan menangis. Anin lalu memasukkan celana dalam kecil ke mulut si janggut besar berkata, "Bukankah kamu suka hal seperti ini? Kali ini, puaslah." Setelah itu, mereka lanjut bermain game. Jadi, ninja mengeluarkan semua peluru dari revolvernya dan hanya menyisakan satu peluru di dalamnya. Aturan mainnya, setiap kali putri pria berjanggut menanggalkan pakaian, ia harus menanggalkan lagi. Tarik pelatuknya. Jika dia tidak tertembak setelah melepaskan pakaiannya, biarkan saja dia pergi. Mereka, keluarganya tak pernah menyangka seorang gadis akan menang hadiah di babak pertama.